Yang ketiga, ini modus nih. Bukan modus yang itu ya. Ini modus, benar-benar modusnya statistik gitu. Kalau modus yang satu lagi, itu perbedaan penggunaan kata aja gitu. Kenapa ya? Awalnya mungkin ya, awalnya itu dari modus operandi. Apa itu modus operandi? Modus operandi itu adalah cara yang dilakukan, yang sering dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu kejahatan atau godain lawan jenis gitu ya. Nah, gitu. Makanya modus masuknya ke situ. Tapi modus ini beneran modus statistik. Oke, apa itu modus statistik? Modus adalah nilai yang paling sering muncul, ya. Nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Ya. Kalau misalnya ada 2 atau lebih data yang frekuensinya sama, ya, maka modusnya bisa lebih dari 1, multimodal istilahnya. Nah, kalau misalnya datanya nggak dikelompokkan, itu langsung kelihatan, gitu kan? Kita bikin tabel distribusi frekuensi, dari situ langsung kelihatan yang frekuensinya paling banyak yang mana, itu modusnya. Kalau yang frekuensi paling banyak sama, ya ada dua kelas atau lebih yang frekuensinya sama, ya sama-sama paling banyak, ya berarti modusnya dua-duanya, kayak gitu. Kalau misalnya datanya nggak berkelompok, kalau datanya berkelompok, gimana? Kita bisa hitung pakai formula ini. Ya. Tepi bawah kelas modus ditambah interval dikali selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi dengan selisih kelas modus kelas sebelumnya dengan sesudahnya. Jadi sama kayak yang tadi, ini kita bikin proporsional. Cuma proporsionalnya kita melihat dari frekuensi, bukan kita melihat dari urutannya. Ya. Karena modus kan yang frekuensinya paling banyak kan. Kalau median tadi yang posisinya ada di tengah. Makanya di sini frekuensinya yang mempengaruhi. Oke. Saya salin ulang dulu ya, supaya nanti bisa kita compare sama soalnya. TP tambah I kali D1 dibagi D1 plus D2. Oke. D1-nya itu selisih dengan kelas sebelumnya, D2 selisih dengan kelas sesudah. Oke. Ya. Nah, contoh, kita punya data yang sama kayak tadi. Modusnya berapa nih? Kalau dilihat dari frekuensinya, yang frekuensinya paling banyak adalah 15. 15 itu dimiliki oleh kelas ketiga, 400 sampai 449. Berarti yang ini adalah kelas modusnya. Ini kelas modus. Kita tahu bahwa data paling banyak ada di sini, gitu. Cuma yang mana? Berapa angkanya? Gitu kan? Karena kita butuh 1 angka untuk mewakilinya. Ya, sedangkan di situ kita baru punya rentang. Boleh nggak pakai nilai tengahnya? Ya sama alasannya kayak tadi. Bisa jadi dia nggak proporsional, gitu. Bisa jadi ada di posisi yang sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu, nggak pas di tengah-tengah. Ya, kita akan tentukan dengan formula ini. Pertama kita bisa hitung dulu D1-nya berapa, D2-nya berapa. Ya, D1 itu apa? Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya kan. 15 sama 10 kita compare. Berapa selisihnya? 5. Oke, itu D1. D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. 15 sama 6. Selisihnya berapa? 9. Nah, D1, D2-nya udah ada, bisa kita masukkan ke formulanya. Tepi bawah 399,5 ditambah intervalnya 50 ya, dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Oke. Hasilnya berapa? 5 dibagi 14 kali 50 hasilnya 17,86, ditambahkan tepi bawah kelas modusnya itu 399,5.
hasilnya 417,36. Ada di sini, nggak pas di tengah gitu, karena terpengaruh oleh frekuensi sebelum dan sesudahnya. Terus mana yang paling bagus? Ya masing-masing punya keunggulannya. Nah, ukuran pemusatan mana yang paling bagus? Ya, yang paling umum dipakai itu min, gitu. Kalau datanya itu udah rapi, nggak ada outlier, ya, itu pakai min itu udah cukup bagus lah, cukup mewakili, ya, sebagai pemusatan. Ya. Kalau misalnya ada outlier, kita bisa manfaatin median, jadi dia lebih dekat ke nilai tengah sebenarnya dibandingin min. Kalau ada outlier ya, kalau dia condong kiri atau ke kanan gitu, itu pakai median itu lebih bagus. Nah, modus itu dia bagusnya adalah bisa dipakai untuk data yang kualitatif maupun kuantitatif. Jadi mau datanya kategorial maupun data yang numerik, itu kita bisa pakai modus. Tinggal lihat mana yang paling banyak kan. Tentang laptop misalnya ada tabel merek laptop mahasiswa gitu. Yang pakai Lenovo berapa orang, yang pakai HP berapa orang, yang pakai Dell berapa orang gitu. Itu langsung kelihatan modusnya berapa, langsung bisa kita tentukan. Oh, paling banyak itu pakai ThinkPad Lenovo gitu kan. Laptop sejuta umat tuh. Gitu kan. Nah, itu langsung kelihatan. Cuma kelemahannya, ya bukan kelemahan juga sih. Kadang-kadang modus itu nggak tunggal. Jadi bisa jadi ada dua kelas atau dua data yang frekuensinya sama. Makanya modusnya ada dua. So, mean, median, sama modus ya.